Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairuz. Saya dari dokter muda dari Unisula. Saya di sini akan membahas penyakit yang banyak diderita oleh anak pada saat ini, yaitu cerebral palsy. Jadi, cerebral palsy itu apa sih? Gitu. Nah, cerebral palsy sendiri itu adalah suatu gangguan terhadap pergerakan dan postur tubuh. Pada intinya adalah itu. Nah, gangguan yang bagaimana? Dia itu adalah gangguan yang tidak progresif dari fungsi otaknya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa faktor dari prenatalnya, faktor dari perinatal, ataupun dari postnatalnya. Nah, ketidaknormalan tonus motorik atau pergerakan ini biasanya terjadi beberapa minggu awal atau bulan setelah kelahiran. Tapi bisa membaik setelah tahun pertama atau dia akan berlanjut ke setelah tahun pertama kayak gitu. Nah, ini etiologinya dari prenatal itu bisa terjadi karena adanya infeksi. Terus karena penyakit keturunan. Terus bisa terjadi karena komplikasi ibunya saat kehamilan. Nah, kalau perinatal itu setelah anaknya lahir, itu anaknya bisa terjadi cerebral palsy itu karena anaknya terjadi anoreksia, anoksia. Terus habis itu terjadi kuning atau jaundice. Terus anaknya ini prematur gitu. Nah, itu juga merupakan suatu etiologi. Nah, kalau postnatalnya, anaknya awalnya baik nih, perkembangannya baik gitu kan. Terus habis itu tiba-tiba anak ini menderita meningitis atau ensefalitis. Nah, ini bisa mengakibatkan adanya trigger untuk kerusakan di otaknya. Nah, itu bisa menyebabkan adanya cerebral palsy itu sendiri. Nah, ini patofisiologinya. Kalau misal cerebral palsy sendiri, itu dia nanti bisa mengaruhi dari motor tonus dan posturnya. Bisa terjadi hipertoni, bisa terjadi hipotonia, bisa terjadi abnormal oromotor pattern. Terus bisa mempengaruhi dari motor milestone-nya, developmental refleksnya, terus neurobehavior sign-nya itu terganggu, sama non-motor manifestation-nya juga terganggu. Nah, ini itu biasanya bisa hilang setelah 18 sampai 24 minggu. Kalau misal 18 sampai 24 minggu ini nggak ada lagi sign-sign yang tadi, itu berarti sudah baik gitu. Nah, tapi kalau misal masih ada, itu kita harus curiga kerusakannya ini di mana. Entah di intrapiramidal traktusnya atau di ekstrapiramidal traktusnya. Kalau misal injurinya di intrapiramidal traktus, yaitu itu biasanya terjadi CP-nya tuh tipenya yang spastik. Maksudnya spastik tuh kayak gimana? Jadi dia tipenya increston, hiperrefleksia, sama klonus. Tapi kalau misal injurinya itu di extrapiramidal tractus, itu kita harus curiga dia di cerebral, otak kecilnya, atau di ganglia basalisnya, atau di talamusnya. Kalau misal yang dia di otak kecil atau cerebral, itu berarti bisa terjadi tipe tipe cerebral palsy yang ataksit, yaitu penurunan keseimbangan, penurunan koordinasi, terus habis itu intention tremor. Nah, kalau misal gangguannya di ganglio basilis sama talamus, dia tipe cerebral palsy-nya yang dyskinetik, yaitu bisa terjadi adanya korea atau atetosis gitu. Nah, klasifikasinya yang udah saya sebutkan tadi, cerebral palsy yang tipe spastik, tipe atetoid atau dyskinetik, cerebral palsy tipe ataksit, atau cerebral palsy yang tipe campuran. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yang spastik berarti dia injurinya di piramidal traktusnya. Kalau yang ataksit dia injurinya di cerebral damage. Kalau yang dyskinetik dia injurinya di ganglia basalis sama talamusnya. Kayak gitu ya. Nah, tata laksananya gimana? Tata laksana cerebral palsy ini, kalau misal udah lebih dari 2 tahun, kita tuh harus memprioritaskan anak ini tuh bisa melakukan sesuatu eh,
secara mandiri gitu. Nah, anak-anak cerebral palsy yang menderita cerebral palsy itu kan biasanya tergantung sama orang lain. Nah, kita tata laksananya biar anak ini tuh bisa eh, melakukan semuanya secara mandiri seperti itu. Nggak kembali ke normalnya itu nggak. Tujuan kita biar anak ini tuh bisa mandiri kayak gitu. Nah, kita harus memperbaiki gimana kalau misal pengen anak ini tuh bisa mandiri gitu hidupnya. Yang pertama dari aspek gizinya, yaitu memberikan nutrisi yang adekuat. Karena cerebral palsy itu sering terjadi gangguan pola makan akibat kesulitan mengunyah, kesulitan menelan kayak gitu. Terus obat relaksan. Nah, ini untuk mengurangi kalau misal cerebral palsy yang spastik gitu, yang kaku gitu. Terus terapi ortopedi. Dan yang terakhir yaitu fisioterapi, biar anaknya ini dilatih, biar anaknya itu bisa mandiri kayak gitu, hidup selanjutnya. Oke, sekian untuk materi cerebral palsy, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Kalau ada salah kata ataupun kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, mungkin cukup dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.